Oke guys, balik lagi di channel YouTube Jago Pajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang kuis untuk pertemuan ke-7. Ini terkait dengan PPh pasal 22, 23, 26, pasal 42 dan pasal 15. Oke, kita lihat di sini. CVABC menerima dividen dari PT XYZ senilai 100 juta. CVABC memiliki saham di PT XYZ sebesar 50% kepemilikan. Berapa PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT XYZ? Nah, ini jawabannya adalah, di sini meskipun dia 50% guys, tapi dia CV guys. Ya, jadi yang dia di atas 25% dan dia itu berasal dari laba ditahan dan dia bisa jadi tidak kena pajak atau dia menjadi non objek pajak, itu kalau penerimanya adalah PT, BUMN, BUMD, koperasi. CV tetap kena PPh pasal 23, ya PPh pasal 23 15%. Jadi jawabannya adalah untuk soal nomor 1, 15% dikali 100 juta, yaitu 15 juta. Oke, kemudian yang kedua, Pak Tony membeli mobil Ferrari dengan kapasitas silinder 7.000 cc dan harga 20 miliar dari PT BCD. Siapakah pihak yang harus melakukan pemotongan pemungutan? Di sini yang melakukan pemotongan pemungutan adalah pihak yang menjual ya. Penjualnya itu PT BCD. Bank BCA membayar bunga deposito kepada Pak Agus senilai 100 juta. Berapakah PP yang harus dipotong oleh Bank BCA? Ini 20% ya guys, tarifnya 20%. Jadi 20 juta. PT XYZ membayar sewa gudang kepada PT ABC. Ini PPh pasal 4 ayat 2 guys. PPh pasal 4 ayat 2 final. PT XYZ membayar sewa gudang pada PT ABC senilai 200 juta. Berapakah PP yang harus dipotong oleh PT ABC? Sewa gudang itu dikenakan PPh final ya guys, PPh pasal 4 ayat 2 dengan tarifnya 10%. Dia adalah sewa tanah dan atau bangunan ya. Ini bukan sewa pasal 23 ya, tapi ini sewa yang di pasal 4 ayat 2. Sewa tanah dan atau bangunan, tarifnya 10% yaitu 20 juta berarti. Nomor 5, PT KLM menjual alat tulis kantor ke Pemda Bekasi senilai 500.000. Berapakah PPh yang harus dipotong atau dipungut oleh Pemda Bekasi? Ini tarifnya adalah 1,5% dari 500.000. Tapi guys, jangan lupa ini 500.000 guys. Ya sorry, 500.000 ini dia belum masih di bawah 1 juta, sehingga dia tidak dikenakan PPh pasal 22. Jadi jawabannya adalah 0. Nomor 6, PTDF membayar angsuran mobil yang dibeli secara kredit ke Adira Finance dengan pokok angsuran 110 juta dan bunga senilai 1.500.000. Berapakah PP yang harus dipotong oleh PTDF? Jawabannya adalah 0, karena ini adalah pembayaran ke perusahaan finance ya. Jadi pembayaran kepada perusahaan, lembaga keuangan dan bank itu dia tidak dikenakan PPh pasal 23 maupun pasal 4 ayat 2. Jadi 0 guys. PT ABC membayar dividen kepada Pak Tony senilai 100 juta. Kemudian Pak Tony di PT ABC adalah 50%. PPh yang harus dipotong oleh PT ABC adalah ini PP pasal 4 ayat 2 ya, karena dividen kepada orang pribadi dengan tarif 10%. 10% dari 100 juta yaitu 10 juta bersifat final. Kemudian nomor 8, PT XYZ menjual saham PTDF tidak masuk bursa senilai 100 juta. PP yang harus dipotong atas penjualan saham tersebut adalah, karena dia tidak masuk bursa, berarti yang dikenakan 0,1% untuk pasar sekunder dan 0,6% untuk pasar primer. Ini yang non IPO, ini yang IPO. Itu kalau misalnya dia diperdagangkan di bursa. Tapi kalau dia tidak diperdagangkan di bursa, berarti tidak dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 tersebut. Berarti jawabannya adalah salah semua. PT CDE melakukan pembelian baja ke toko bangunan usaha maju senilai 100 juta. PPh yang harus dipotong oleh toko bangunan adalah, ingat ya, bajanya di sini adalah pemotongnya itu kan adalah industri baja atas penjualan kepada distributor baja. Itu baru dipotong pasal 22. Tapi kalau penjualan dari toko bangunan ke konsumen ya, PT CDE sendiri kan konsumen ya, itu tidak dikenakan PPh pasal 22. Ya, tidak dikenakan PPh pasal 22. Jadi jawabannya adalah salah semua. 10, PT ABCD distributor ATK membeli kertas ke PTDF Industri Kertas seharga 264 juta termasuk PPN 10%. Berapakah PP yang harus dipotong oleh PTDF? Nah, di sini kan termasuk PPN-nya guys. Padahal kan kalau yang kertas itu kan 0,1% dikali DPP PPN gitu kan. Nah, kita harus cari DPP-nya dulu. DPP-nya berapa?
100 per 110 dikali 264. Jawabannya adalah 240 juta. Ini adalah DPP-nya. Nah, berarti 0,1% dikali 240 juta. Ya, jawabannya adalah 0,24, berarti 240 ribu. Oke guys, kira-kira itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa belajar terus. Bye-bye.